Oke teman-teman, masih bersama gue Wingky Wiriawan dan kali ini kita akan ngebahas tentang beberapa topik yang akan gue presentasikan tentang songwriting itu tersebut. Bagi gue songwriting itu mempunyai banyak sekali elemen-elemen di dalamnya yang menurut gue mungkin sebagian dari lu udah tahu, cuman mungkin di sini gue akan sharing pengalaman gue selama gue membuat lagu atau membuat tracks ya. Oke, jadi kemarin gue udah sempat baca dari beberapa bisa dibilang ada pertanyaan dari kalian, terus ada yang juga nanya tip and tricks, itu nanti kita akan bahas di situ juga. Cuman yang pasti sekarang gue ada sekitar 5 poin atau 7 poin ya yang gue rangkum, yang gue tangkap dari teman-teman yang pengen teman-teman tahu di kelas ini. Oke, pertama nih, ada yang menarik di sini sebenarnya. Gue cerita dikit ya. Sebenarnya gue nih adalah seorang produser yang kalau misalnya gue bikin sebuah lagu itu gue lebih fokus di musiknya, bukan di liriknya. Karena biasanya kalau misalnya soal untuk lirik-lirikan itu biasanya udah di 100% gue kasih apa namanya, ibaratnya gue kasih space itu untuk si vokalis untuk mencari full liriknya gitu. Cuma ada yang menarik tadi nanya sama gue adalah apakah kita wajib untuk cari kata kunci dari setiap lirik yang kita buat. Kalau menurut gue sangat penting ya. Yang setahu gue udah bekerja sama dengan berbagai macam penyanyi ataupun artis gitu. Mereka itu selalu kalau misalnya bikin lirik itu, biasanya kalau itu lagu gue, mereka nanya sama gue bahwa kayak, Mas Wingky, lu pengen liriknya tentang apa? Misalnya kalau gue bilang paling gampang lah ya, yang universal, misalnya tentang cinta gitu. Nah kalau misalnya gue bilang tentang cinta itu kan banyak kan, ada apa nih, tentang cinta, putus cinta kah, atau justru yang lagi PDKT kah, atau apakah gitu. Jadi kalau menurut gue intinya sih sebenarnya lu mau mengambil lirik itu dengan gaya bahasa anak zaman sekarang atau anak zaman dulu kah, atau justru mau gimana, terserah, balik lagi gitu. Cuman kemarin gue terakhir udah bikin lagu untuk BWH FM bareng kolaborasi sama Oslo Ibrahim. Pertanyaan dia yang paling penting yang selama ini gue udah pernah bikin lagu sama orang tuh, dia nanya kayak gini, diksi-diksi apa yang lo mau yang ada di lagu BWH FM gitu. Karena BWH FM itu kan fokusnya musiknya di 80s ya, jadi kayaknya bahasa anak gaul tahun 80-an sama tahun sekarang nih kan beda banget gitu kan. Jadi kayaknya dia harus digging lagi untuk cari diksi-diksi atau kata-kata kunci dari lirik tersebut gitu. Kayak misalnya kalau di BWH FM itu di lagu Aku Rindu itu kan rindu tuh kayak udah jarang juga dipakai zaman sekarang pasti ngomong, aduh gue kangen sama lu. Aku rindu tuh kayak lumayan lama banget ya, kayak zaman dulu banget gitu. Terus ada beberapa juga yang kayak kata-kata di dalam lirik Aku Rindu itu juga yang bisa ditemuin hanya di tahun 80-an. Jadi kalau untuk ngomongin kata kunci, gue rasa itu adalah sesuatu yang penting sekali untuk supaya bisa menjadi sebuah lirik yang berkesinambungan dan masuk akal ketika dinyanyikan lah gitu, kurang lebih seperti itu. Nah oke, kita sekarang memasuki presentasi gue yang lebih ke guanya sendiri, yaitu sebagai pencipta lagu, yaitu song structure, manipulation dan segala macam kayak gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan memasuki gimana caranya membuat sebuah lagu dengan workflow yang sangat simple gitu ya. Ataupun mungkin cara gue kalau misalnya gue lagi bikin lagu itu start dengan apa gitu. Kalau gue biasanya dengan humming. Misalnya gue lagi jalan di ya boleh di mall lah, atau lu lagi di dalam mobil lu gitu, terus tiba lu pump up gitu di otak lu ada satu melodi yang wah ini menarik melodi ya. Misalnya lu nyanyiin gitu ya dengan lu humming aja gitu kayak itu lu rekam pakai voice recorder di handphone lu. Udah gitu lu langsung translate ke MIDI, dan dari MIDI itu udah jadi sebuah hook menurut gue itu, ataupun bisa menjadi sebuah nada drop, ataupun menjadi sebuah tema dari sebuah lagu gitu. Nah itu tadi nada yang gue nyanyikan itu lu bisa langsung masukin aja dulu sementara ke Ableton lu, atau lu pakai apa gitu. Yang penting lu langsung lu rekam aja secepatnya. Paling bagus lu bawa laptop kemana-mana, jadi lu langsung bisa lu rekam tuh. Nah nadanya langsung lu cari ya di keyboard gitu, di MIDI. Udah gitu lu masukin. Nah nanti berikutnya nanti muncul ide lagi seperti itu, lu masukin lagi.
Nah kayak gitu. Jadi intinya sih kalau gue kayak gitu, udah begitu lu udah dapat, lu rekam, record, masukin, lu kasih aja jadi library, jadi tabungan lu untuk bikin lagu gitu. Kalau tiba-tiba, wah gue lagi otak gue lagi mampet nih, kira-kira gue harus bikin lagu apa ya? Lu buka aja tuh library lu yang belum jadi. Wah ternyata udah banyak kumpulan nada-nada nih. Lu pilih mau yang mana tuh. Nah dari situ udah standar, dari situ dari melodinya, akhirnya lu cari kuncinya, chord bawahnya, udah gitu lu bikin bagannya, lu juga bisa mulai dari dropnya dulu, nggak harus dari intronya. Lu bisa juga bikin justru dari outronya dulu, terus tarik ke belakang, atau enggak dari intro tarik ke depan dari outro, kalau nggak intro tarik ke belakang, atau lu bisa bikin dari bridge-nya dulu, dari terserah lah, masing-masing itu beda, terserah. Dan itu biasanya orang tuh beda-beda gitu. Cuman yang pasti menurut gue humming tuh penting banget sih. Karena lu nggak pernah tahu lu akan nemuin ide yang bagus tuh di saat apa. Bisa aja lu lagi di pesawat, di kamar mandi atau apa gitu. Pokoknya handphone selalu bawa, siap-siap untuk masuk ke dan rekam di voice recorder aja sih kalau menurut gue gitu. Gue rasa sih kayaknya semua ingredients gue sih udah gue kasih tahu seperti itu ya. Gue nggak tahu kalau lu sendiri gimana pengalamannya. Karena kadang-kadang ada juga orang yang udah niat ke studio gitu, duduk jegrek gitu, tek gitu, oke gue mau bikin lagu nih sekarang gitu. Tiba-tiba anjir moodnya nggak dapet lah atau apa gitu, karena itu datang kapanpun lu di saat yang nggak terduga aja gitu kalau menurut gue sih itu. Jadi ya tadi yang seperti gue bilang ya. Oke, kita lanjut ya. Ada juga yang pengen ngebahas soal pemilihan nada, itu ada patokannya apa enggak, sesuai telinga kita aja apa gimana. Ya seperti yang tadi lu lihat, gue aja lupa tadi nada gue yang gue buat gimana. Ya pokoknya tadi seperti yang lu lihat, pemilihan nada itu kalau menurut gue berdasarkan humming dan emang lu lagi pengen nyanyiin lagu apa aja gitu. Dan kalau lu lihat juga dan lu sadar ya, beberapa lagu hits itu nada it's so simple dan sangat gampang diterima orang gitu loh. Bukan sesuatu yang jelimet gitu ya menurut gue. Jadi kayak itu yang kadang-kadang nemuin satu nada yang sangat simple tapi jadi mahal banget dan itu bisa bernilai miliaran loh. Kayak misalnya contoh nih, lo tau harga ini nggak, nada ini, tong teng teng teng, itu harganya berpuluh-puluh miliar gitu. Itu dari copyright, hak cipta dan segala macam. Bisa bayangin nggak? Itu nada sebuah produk ya kalau nggak salah ya, sebuah produk itu. Atau nggak nada yang paling gampang tuh tong teng 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 teng. Sesimpel itu. Dung 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 itu. Itu menurut gue nada-nada ikonik seperti itu mungkin for some people kayak aduh tuh cheesy gitu ya. Cuman buat gue itu sebenarnya nada-nada seperti itu yang sangat susah untuk ditemukan loh itu. Kedengarannya gampang, cuman menurut gue pilihan nada itu tuh sangat mahal menurut gue. Yang terakhir lah yang lagi viral lah Peggy gue ya. Na 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 na. Bisa bayangin nggak? Itu seviral apa lagu itu dengan nada yang cuman seperti itu. Anak SD juga suruh main itu juga bisa gue yakin. Nggak sengaja gitu sambil makan es krim gitu, teng 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 tong tong teng teng tong teng. Tapi hal seperti itu menurut gue justru yang semakin catchy dan semakin simple itu yang menurut gue pemilihan nadanya yang paling penting gitu. Jadi kalau lu punya nada yang rada jelimet, gue rasa kayaknya pikir ulang untuk lu taruh di lagu lu sih gitu. Kecuali itu di bagian untuk nge-melodi atau lead doang sih, oke nggak apa-apa lah gitu. Ya. Terus juga kita ngebahas tentang hook sama ear candy. Gimana misalnya caranya kita mendapatkan hook atau ear candy yang bisa ngeblend secara efektif dengan satu yang lain. Kalau menurut gue hook itu pentingnya gini. Hook, definisi hook dulu ya. Buat gue hook itu biasanya orang kan wah dapet nih hooknya nih gitu. Cuman kalau lu dengerin lagunya Queen, Bohemian Rhapsody, gue mau nanya sama lu, mana hooknya? Kenapa lagu itu kayaknya hampir setiap bait itu nggak ada ref, nggak ada chorus, nggak ada bridge, nggak ada jadi intro, chorus intro, verse, chorus, bridge, verse,
chorus, outro biasanya gitu kan. Bohemian Rhapsody-nya The Queen deh, lu dengerin deh. Di mana coba hooknya? Hampir semua nada yang dinyanyikan sama Freddie Mercury itu hook. Bahkan lead gitarnya aja hook. Jadi tuh too many hooks in one song gitu loh. Dan itu it works zaman dulu. Kalau zaman sekarang kayaknya hook itu kayak udah cuman dipikir kayak untuk 10-15 detik di TikTok doang gitu ya. Emang menurut gue perkembangan zamannya tuh berubah sih. Cuman hook itu bisa nempel di orang tuh seperti apa. Kalau gue biasanya nih, wah ini ngehook banget nih. Buat gue tuh biasanya kalau nada itu gue dengerin terus di laptop gue play di Ableton, reloops gitu. Dan gue 10 menit dengerin yang gak bosen, bahkan senyum gitu kayak, lucu juga nih lagunya. Kocak nih, kalau nggak sangar banget nih gitu. Berarti menurut gue itu udah hook. Kalau kita ngebahas ngebedah dikit tentang hooknya lagu terakhir gue Kill the Silence itu sama Evan Virgan. Hooknya ada di mana aja coba? Ada berapa hook di situ? Kalau menurut gue ada 2. Di part chorus ya atau refnya. Tell me why na 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 itu tuh na 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 na. Part itu satu, sama part yang kedua adalah pas bagian energiknya pas scene trance-nya tuh masuk. Nah itu pas gue ulang gue sama Evan akhirnya ngerasa bahwa ini hooknya enak banget nih gue rasa. Dapat nih transinya, dapat energinya gitu, gue rasa itu. Nah jadi hook itu yang lu believe banget, lu yakin banget itu akan nempel di telinga orang seperti apa. Itu sih menurut gue. Nah kadang-kadang ada yang lu bikin hook buat lu cocok, tapi buat orang enggak, itu juga banyak. Nah makanya kalau menurut gue biasanya kalau gue bikin lagu tuh gue dengerin ke 10 orang sekitar gue. Kalau at least 7 aja udah suka, berarti hooknya works menurut gue gitu. Oke. Nah ini tadi udah gue bahas ya. Kalau kita mau ngebahas tentang producer block, misalnya lu datang gitu di depan laptop lu pengen bikin lagu, atau lu datang studio yang udah serius, udah lu sewa gitu ya. Pokoknya gue mau bikinan. Bahkan atau jangan-jangan lu udah ke Bali nyewa sebuah villa gitu di atas bukit gitu, di Jimbaran gitu, tiba-tiba lu kayak gue mau bikin musik gitu, pas sampai sana ternyata lu producer block gitu, kayak anjir gue mau ngapain ya gitu ya. Padahal semuanya sudah ada di depan mata gue dengan peralatan dan gear yang mahal. Lu gak bisa paksain. That's why balik lagi ke pembahasan gue yang awal. Yang paling penting adalah lu bawa voice recorder lu di handphone lu. Karena gak tahu lu tiba-tiba lagi nyetir dimanapun, tiba-tiba lu pumps up ada sebuah lagu gitu. Atau beat mungkin. Lu lagi di MRT nih di Jakarta gitu, tiba-tiba lu gak sengaja lu denger tiba-tiba ada suara gesekan rel sama MRT mau datang, cikit kayak kok jadi sound music buat lu ya. Lu rekam aja, lu rekam ataupun lu nyanyiin kayak cikit sampai itu lu rekam, lu bikin tuh cik dapat tuh beatnya. Ya udah, kalau nggak turunin BPM-nya jadi 110, cik bisa, atau apapun itulah. Nah itu ide-ide seperti itu tuh lo nggak akan pernah, jarang ya biasanya kayak lo duduk gitu, oke yuk kita bikin lagu bareng, atau nggak kita bikin lagu sekarang gitu. Oke, mau bikin apa ya? Nah, kayak gitu-gitu. Nah, makanya untuk menghindari producer block, kalau lu udah sering ngerekam di voice note lu, voice recorder lu, jadi ada banks lagu-lagu yang cuman isinya tuh yang lu rekam dari mulut lu, humming lu itu. Apapun itu. Nanti lu akhirnya bisa,
Sama gue lagi ngeblok nih pikiran gue. Coba gue buka yang kemarin deh yang belum jadi-jadi atau yang udah gue rekam di voice recorder gue nih. Coba lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat sampai kelima. Klik. Ini lucu nih kayaknya. Nadanya lu dapet. Begitu misalnya nadanya nggak suka, lu puter aja udah patternnya. Lucu juga ya. Kalau nggak ditukar misalnya ada 4 nada, 1, 2, 3, 4, ditukar 4, 3, 2, 1. Kalau nggak 1, 2, 1, 3, 4, lu tuker aja. Akhirnya lu nemu. Terus gitu frekuensinya lu beda-bedain. Akhirnya jadi sebuah lagu. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi lu nggak akan menemukan producer block. Intinya sih kayak gitu. Tapi kalau udah sampai lu menemukan producer block, bener-bener lu kayak aduh gue nggak bisa lagi, jangan paksain. Mendingan lu olahraga dulu, lu kemana dulu, kayak nyantai dulu kayak gitu. Karena nggak mungkin juga lu bisa bikin lagu setiap lu datang ke studio atau lu buka laptop lu langsung jadi lagu. Itu nggak mungkin. Karena gue pernah mengalami juga bikin lagu tercepat gue pernah, yaitu BHOFM yang kemana aku rindu, itu cuma 2 jam selesai sampai mixing mastering sampai semuanya sekitar 2-3 jam tuh. Tapi ada juga yang gue harus berhari-hari gitu, kayak anjir kok nggak maju-maju ya dari verse-nya gini terus gitu, kayak nggak puas-puas gitu. Mendingan kalau menurut gue tutup dulu, ganti project yang lain, cari. Kalau gue kayak gitu ya. Ini juga ada yang mau ngebahas soal proses songwriting yang kita dahulukan, jenis genre atau audiens yang mendengar karya kita. Kalau gue sih nggak pernah, kita ngomongin bikin lagu ya, bukan order lagu ya. Kalau order lagu, ada orang order ke kita untuk bikinin lagu, tuh beda cerita ya. Tapi kalau misalnya kita bikin lagu, kalau gue biasanya gue nggak akan peduli sama audiens yang akan dengerin gue apa enggak. Pokoknya gue pengen bikin lagu yang bikin gue ketika gue play di klub atau di manapun itu guanya happy. Orang mau happy apa enggak, kalau gue sih terserah. Suka apa enggak nggak apa-apa gitu ya. Ini gue gitu. Nggak ada masalah dengan lo ngebuat lagu yang nggak disukain sama orang gitu. Cuman kalau misalnya ada orang order lagu sama kita, itu beda cerita. Lu nggak boleh ada producer block. Lu harus benar-benar bisa profesional bagiin perasaan lu yang lagi mumet atau apa, tapi untuk bisa bikin lagu itu jadi karena ada deadline kan pasti biasanya kalau order lagu kayak gitu. Nah, kalau misalnya itu kan berarti ada audiens yang minta ke kita untuk bikin, ataupun klien atau audiens ya gue bilangnya yang minta ke kita untuk bikin lagunya gitu. Jadi kalau menurut gue itu ya lu harus fokus apa yang sama yang mereka mau. Lu harus udah nutup mata sama apa yang lu suka. Mas Miki, gue minta dibuatin dong lagu kayak gini. Kalau gue biasanya nerima orderan kayak gitu, kayak coba lihat dulu lu mintanya apa. Wah kejauhan ya sama genre gue, kayaknya jangan ke gue deh, mendingan ke sini ya. Kalau gue gitu. Cuman ada orang yang emang kerjanya kan producing ya, jadi kayak dia terima apapun gitu kerjaan. Yaudah sini, yuk, kayak ada teman gue lah namanya Topan gitu. Atau banyak teman gue lah yang ngelakuin kayak sini, lu maunya apa, oke kayak gini, dia ngerjain, udah jadi, kliennya happy, pas ditanya gue sama dia, Pan ini lu yang ngerjain, kayak bukan lu, iya emang bukan gue banget sih anjir gitu, tapi ya emang kerjanya di situ, jadi emang kerja ibaratnya dia kayak produser nge-producer aja gitu, kalau menurut gue sih kayak gitu ya, gitu. Tapi balik lagi kan kalinya ini lebih fokus ngebahasnya tentang songwriting kalau nggak ada order lagu, ini dari kita sendiri kan. Kalau gue sih gitu. Ya gue lebih mengutamakan apa yang gue suka saat itu, dan ya udah fokus di situ aja. Ntar kalau orang suka apa enggak, ya itu sih nanti lihat ntar aja. Kalau menurut gue sih gitu. Karena at the end of the day, karya lu nyangkut di kuping orang apa enggak itu is just the matter of time aja sih. Nggak perlu juga lu harus kayak sekarang lagi musimnya genre ini gitu, gue harus bikin gini gitu. Sekarang musimnya lagi genre sono, gue harus bikin kayak ke sono gitu. Nggak perlu sih menurut gue. Kalau gue sih nggak perlu. Nah ini ada pembahasan yang terakhir yang paling menarik adalah tentang lembaga manajemen kolektif atau LMK atau Pro bagi produser musik. Dan apa aja manfaatnya kalau kita gabung dengan manajemen kolektif itu. Kalau menurut gue sebenarnya lebih 80% penting sih, karena gak usah gabung sebenarnya juga nggak apa-apa, cuman yang penting lu deket sama kolektif itu gitu. Jadi karena maksud gue gini, kalau lu sebagai single fighter gitu ya, lone wolf lah ya gitu ya, sebagai produser yang di rumahan sendiri gitu,
dan lu nggak gabung sama komunitas atau nggak at least lu tidak berteman sama komunitas, menurut gue it's hard for you to grow. Susah untuk lu menjadi pribadi yang berkembang karena lu ngerasa bahwa musik lu ya musik lu aja terus gitu. Lu cuman ada di dalam kotak lu sendiri gitu. Sementara kalau di dalam kolektif itu kan gue rasa lu akan menemukan banyak masukan yang baru, kritikan yang bagus dari teman-teman produser samping-samping lu juga, dan bahkan lu juga bisa menimba ilmu yang selama ini lu nggak tahu gitu. Kalau misalnya tiba-tiba lu sendirian doang gitu, lu ngerasa ilmu lu udah bagus gitu, terus kayaknya pengetahuan musik lu udah top gitu, padahal sebenarnya nggak juga gitu. Bahkan menurut gue sebaiknya lu gabung di sebuah kolektif yang genrenya sama, tapi lu berteman dengan semua kolektif yang genrenya justru beda banget, biar lu jadi kebuka gitu loh mindset pikiran lu tentang musik gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau zaman dulu sampai zaman sekarang tuh, lebih zaman dulu sih, zaman sekarang kayaknya enggak deh. Zaman dulu tuh kayaknya musik tuh adalah agama ya gitu. Ketika gue main satu genre ini, terus lu masuk ke komunitas yang lain yang main genrenya beda, lu ejek-ejek. Oh gila sih ini bikin musiknya kayak gini nih, gini-gini. Wah katro ya men, beda kelas men sama kita misalnya kayak gitu. Nah itu tuh menurut gue pemikiran-pemikiran sangat kurang asik ya gitu. Karena maksud gue semakin lu banyak bergaul sama genre yang justru emang genre itu lu gak suka, at least lu tahu aja lah gitu bahwa kolektif itu menciptakan sebuah komunitasnya tuh seperti itu. Nah dengan kayak gitu lu jadi mindset lu jadi kebuka banget, jadi lu jadi bisa mess up gitu loh. Nggak harus lu ngikutin mereka, cuma maksudnya jadi lu tahu bahwa oh oke, kok ternyata genre musik tertentu dia pakai scene-nya tuh seperti ini, mereka ngambil sound-nya seperti ini, energi yang mereka dapat tuh kalau mereka lagi party dengan musiknya mereka tuh seperti ini gitu. Ya itu aja sih, either you like it or not, nggak apa-apa sih. Cuman kalau gue sih menyarankan sebaiknya lu emang temenan sama semua kolektif dan lu punya kolektif sendiri juga. Karena kalau lu punya kolektif sendiri juga, yang pasti kalau ada sesuatu dengan lu masalah di kayak produser blog misalnya contohnya nih, lu bisa dengan gampang masuk ke forum diskusi kolektif lu terus bilang anjir gue lagi hang nih, gimana ya caranya supaya gue nggak hang. Nanti temen-temen lu nanya, coba dengerin lah bagian lagu lu kayak gimana, coba gue lihat. Lu nggak mau di ini aja nih Wing, dimasukin pas bagian breaknya, coba lu contoh deh si ini nih ada si DJ atau produser luar namanya ini dikasih referensi. Oh siapa tuh, gue belum tahu kan. Nanti lu bisa tuh di tengahnya lu masukin gini, lu contoh deh lihat sama lu ada chord-chordnya asik deh tuh sama sound-soundnya yang diambil sama mereka. Terus gue buka tuh, oh iya gue nggak kepikiran. Nah kayak gitu tuh, yang kayak gitu some apa ya, some people tuh pengetahuannya jauh di atas lu dan banyak banget. Jadi lu jangan ngerasa paling oke aja sih menurut gue. Dengan kolektif ini lu justru akan bisa dibantu sama mereka atau bahkan lo ngebantu teman-teman lo yang produser blog seperti yang misalnya lo sempat kena gitu ya. Gue rasa sih seperti itu. Jadi menurut gue penting untuk lo gabung di sebuah kolektif itu. Oke. Itu kita sudah ngebahas tentang ya itu dia tadi pembahasan soal songwriting dari gue dan yang gue rasa penting untuk kalian tahu. Terima kasih banget untuk sharing sessionnya. Sekarang waktunya kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari kalian ya. Oke. Pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Jadi di sini teman-teman ada pertanyaan dan ada juga tips and tricks. Oke. Gue akan pilih beberapa yang menarik buat gue untuk kita bahas ya. Menurut Mas Wingky yang lebih penting makna sebuah lagu atau melodi dari sebuah lagu? Gimana maksudnya? Menurut Mas Wingky lebih penting makna sebuah lagu atau melodi dari sebuah lagu? Itu nggak bisa dipisahin ya menurut gue ya. Melodi dari sebuah lagu ataupun lirik dari sebuah lagu menurut gue itu menyatu banget gitu. Dari satu kesatuan. Jadi menurut gue dua-duanya penting. Biasanya Mas Wingky kalau buat lagu step pertama bikin layer beat atau apa dulu? Kalau gue biasanya gue nada dulu, melodi dulu gue buat, baru udah jadi, baru akhirnya gue bikin beatnya. Cuman teman gue ada yang bikin selalu dari beatnya dulu, atau dia nyampling beat dulu. Jadi beda-beda. Tapi kalau gue dari melodi dulu biasanya, atau hook dulu biasanya. Bagaimana seorang Wingky Wiryawan menemukan jati diri dalam sebuah lagu? Sampai sekarang gue nggak tahu. Sampai sekarang gue nggak tahu gue suka apa.
Gue suka orangnya explore aja ya, explore things gitu. Tahun depan gue 30 tahun gue nge-DJ tahun 2024. Start gue megang turntable tahun 94, 2024 berarti gue 30 tahun gue nge-DJ, dan juga start produce itu gue tahun 2001. Jadi kalau lu tanya jati diri seorang Wingky Wiryawan itu apa dalam sebuah lagu, lu gak akan menemukan semua karya gue yang sama sih ya. Gue selalu berbeda-beda gitu dari tiap eranya. Gue mencoba untuk relate dan connect, selalu menciptakan sesuatu yang beda-beda terus. Cuman jati diri gue, mungkin gue bisa jawab sih, gue suka metal sebenarnya. Gue suka metal banget, death metal tepatnya. Cuman ya kalau lu lihat sebenarnya gue sekarang lagi mempelajari jazz fusion, sekolah gitar lagi, dan gue terus keep evolving karena menurut gue kayaknya menuju ke belakang nih orang harus tetap terus berkembang sampai umur berapapun nih. Belajar itu nggak ada matinya menurut gue. Ya udah sih intinya gitu. Jadi tapi kalau lu menemukan satu titik gue harus jawab jati diri gue benang merahnya apa, mungkin melodik ya. Gue suka melodik. Pasti di setiap lagu gue tuh kayaknya lebih banyak melodiknya. Karena sempat gue dapet julukan di tahun 2000-an tuh, Wingky tuh DJ yang melodius, asoy. Kayak gitu. Oke, ini ada yang nanya tentang personal branding nih. Seberapa penting kita membentuk personal branding diri kita? Oh, sangat penting sekali. Kalau menurut gue, ada gue sempat baca artikel dari seorang musisi jazz terkenal di New York. Dia bilang bahwa kenapa jazz tidak bisa menjadi pop music gitu. Terus si musisi jazz ini bilang bahwa pop music is all about celebrity and is all about gimmick, dia bilang. Not even writing a good song. Itu menjadi kontroversial di sebuah artikel musik di New York. Gua ngerasa bahwa ada benernya ada enggaknya, tapi lebih banyak enggaknya sih kalau menurut gua. Karena menurut gua jazz dari tahun 1926 kalau nggak salah startnya, tahun 1920 lah, masih zaman-zaman perbudakan di Amerika itu ya, blues and jazz gitu. Mereka itu memang menurut gue kan kayak lebih musik yang berekspresi dengan caranya mereka gitu ya, musik untuk kemerdekaan dan segala macem gitu. Dan sampai sekarang itu musik itu kayak open format gitu, jadi kayaknya mereka tuh, jazz itu menurut gue musik yang menghargai, menurut gue. Kenapa gue bilang gitu? Karena menghargai musisi untuk terserah dia mau kemana. Kalau lu sering lihat ataupun lu sering ke jazz bar, ketika mereka jamming itu, lu nggak pernah tahu kapan lagunya mulai dan kapan lagunya selesai kan? Ya misalnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, tak, teng, mereka mulai, yang penting mereka temuin temanya dulu satu. Itu yang tadi gue bilang, ada hooknya. Masuk si piano solo. Terus udah gitu dia tahu nih misalnya mau pindah chord progression nih, turun 2 semitone misalnya. Dia bisa 2 turun gitu si piano. Pindah dengan nuansa yang berbeda tapi dengan chord yang sama family-nya. Jazz tuh bener-bener kalau lo lihat mereka selalu kalau main tuh pasti saling lihat drum yang ngeliat ke keyboardis ngeliat ke bass yang ngeliat ke pemain saxophone. Jadi begitu pas masuk lagi teret tonet bagian tema itu lagi tuh mereka udah lihat-lihatan, oke tema nih ya. Tuh wah gak sikat masuk lagi. Nah, kenapa musik saling menghargai? Karena ketika lagi ada solo gitar, solo keyboard, solo saxophone segala macam, mereka nggak ngasih beda sama pop ya. Mereka nggak ngasih timing yang oke, pokoknya 4 bar selesai ya gitu, nggak. Mereka bener-bener terserah lu mau solo sampai nenek lu hamil lagi juga nggak apa-apa. Solo terus gitu, pokoknya terserah, pokoknya nungguin aja sampai udah selesai. Oke, gantian lu sekarang drum, oke drum gitu. Nah, itu yang menurut gua personal branding secara nggak langsung yang dibentuk sama genre jazz tersebut tuh seperti itu. Sementara kalau dari artikel yang tadi, jazz itu melihat kayak Justin Bieber, terus ngelihat kayak Taylor Swift, terus lo ngelihat semualah pop star itu tuh kayaknya semuanya itu udah, mereka tuh bisa nyanyi tapi mereka itu adalah industri yang udah dikemasnya tuh dengan bagus gitu loh. Udah kayak semuanya itu serba dibungkus dengan cakep gitu, dengan sesuatu yang wah gila banget deh.
kayaknya musik itu kayaknya gampang banget untuk kita mainin gitu kata orang-orang jazz gitu. Cuman menurut gue ya emang personal branding yang akhirnya yang lebih popstar mendunia kan ya si bintang-bintang pop ini kan. Karena menurut gue personal branding pop itu jauh lebih gila-gilaan dibanding genre musik apapun gitu. Dia udah mikir merchandise-nya, udah mikir gimana caranya nanti dia akan bikin gimmick sama kolaborasinya sama siapa, dia akan pop up muncul di mana gitu. Tahun ini mereka akan bikin show tournya di mana aja, dari pecahan show tour itu nanti mereka akan bikin gimmick apa aja, kayak Coldplay kemarin tiba-tiba datang ke Indonesia ngasih apa namanya di sungai kita tuh apa pembersih plastik tuh, perahu sampah itu kan udah dipikirin dari jauh-jauh sebelumnya gitu, yang which is menurut gue personal brandingnya mereka jadi begitu kuat, bukan hanya di musik aja tapi di seluruh elemen sosial, ekonomi dan yang lain-lain, budaya dan segala macam. Menurut gue hal-hal seperti itu tuh di pop zaman sekarang tuh udah nggak bisa diabaikan. Jadi personal branding dan as a DJ juga penting menurut gue. Oh, soal plagiat nih, menarik nih. Mau tanya mas, soal penulisan lagu seberapa batas yang boleh dilakukan dalam mengikuti referensi lagu? Kalau ada kemiripan sama lagu itu tanpa kita sadari, terus gimana cara ngubahnya? Atau nggak apa-apa kita tetap aja rilis kalau bukan plagiat? Terima kasih. Plagiat itu adalah, gue kasih tau dulu ya, definisi plagiat adalah lu bener-bener menjiplak sebuah lagu yang sudah rilis atau bahkan juga belum rilis tanpa seizin penciptanya, dan lu mengakui bahwa itu adalah karya originalitas lu gitu. Kalau sampling itu beda lagi. Sampling itu adalah lu menyampling dari lagu yang udah jadi, lu ambil sampling itu lu masukin ke lagu lo. Biasanya lu nggak harus mengakui sampling ini dari mana, tapi yang pasti ada prosesnya pembelian sampling dari lagu yang originalnya. Nah itu aman. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nggak sengaja dengan pertanyaan lu seperti ini yang gue bahas ini adalah tiba-tiba lu bikin satu nada tersebut ternyata hampir atau mirip dengan lagu tertentu. Nah itu kalau menurut gue lu bisa klaimnya bahwa gue nggak ngeplagiat ini sama sekali, atau mungkin gue terinfluence dengan ini, dan lu harus mempunyai sebuah pembelaan ilmiah yang membuktikan kalau lu nggak seperti itu. Itu aja sih menurut gue. Kayaknya gue rasa sekarang banyak sekali orang yang kayaknya bilang, oh ini plagiat. Sebenarnya kalau ada beberapa yang gue dengerin, oh ini sounds plagiat sih. Lu juga bisa ngebedain pasti. Cuman ada juga yang ngerasa bahwa oh ini nggak, ini mah terinfluence aja gitu. Kayak gitu ya. Nah ini juga menarik nih soal AI. Bang Wingky, gimana caranya songwriting atau produser untuk survive di era AI nanti? Dimana sekarang lirik, chord progression, dan beat yang dibikin sama AI semuanya bagus. Kalau klien udah gak peduli dengan originalitas, what you do bang? Kalau menurut gue ya, se-AI-nya semuanya tuh tetap harus dioperate sama manusia. Dan gue rasa touch-nya manusia itu gak akan pernah bisa menggantikan touch-nya AI itu gak pernah bisa menggantikan touch-nya manusia. So don't khawatir, don't worry, gak usah takut. Menurut gue masih banyak sekali batasan-batasan yang AI gak bisa masuk ke ranahnya manusia. Yakin. Pernah ada kejadian di beberapa teman dekat gue akhir-akhir ini juga, dia coba iseng bikin lagu sesuai dengan orderan kliennya pakai AI sama yang dia bikin sendiri. Apakah AI akan mendekati dengan apa yang dia bikin? Enggak tuh. Tenang aja jadi. Gitu. Ini tadi ini pertanyaannya banyak banget sih. Ini ada 4, gue jadiin satu aja ya. Gimana caranya lu dapat inspirasi kalau lu dapat deadline dari klien untuk bikin lagu? Yang tadi gue bilang order lagu itu ya. Ya itu maksud gue. Kalau lu dapat deadline, lu harus punya library song sebanyak-banyaknya yang lu udah pernah bikin tapi lu belum selesaiin. Jadi misalnya tiba-tiba klien lu minta nih, Mas Wingky mau bikin dong lagu pop yang masih ada nuansa-nuansa etniknya nih. Oke, etniknya dari mana nih mas misalnya maunya? Misalnya mau dari Jawa gitu. Ya udah, lu tinggal yang penting nomor 1 lu siapin dulu nih semua software lu yang berhubungan sama sound etnik Jawa. Terus juga lu langsung cepet simpulin atau lu dapetin semua sampling suara-suara orang Jawa kasarnya gitu. Udah gitu dan sisanya lu bikin
nada-nada yang sebelumnya itu, yang humming-humming itu, yang lu belum kepake, lu masukin ke situ. Gue yakin kalau lu semakin banyak library bank yang belum pernah lu pakai bikin lagu, pasti akan bisa cepet banget deadline itu beres deh gitu. Dan semakin sering lu bikin lagu, gue rasa lu akan banyak referensi yang udah pernah lu kerjain kan sebelum-sebelumnya. Bisa lu juga copy dari situ, pecah dari situ deh, dari 3 lagu misalnya tahun lalu yang udah pernah lu bikin. Ternyata nih bisa nih kayaknya 3 lagu ini gue pecah jadi 1 lagu baru nih untuk klien gue, untuk deadline-nya gitu. Kalau gue sih gitu. Dan emang harus diniatin sih kayak gitu. Genre apa yang akan menjadi scene atau take over untuk tahun depan? Menurut gue apa ya? Tahun depan tuh kayaknya masih di hip hop sama piano, terus techno sama tech house buat gue. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Buat Om Wingky yang sudah makan asam garam lebih dari 20 tahun, 30 tahun tepatnya, di dunia permusikan, setuju gak sih kalau musik sekarang enaknya cuma beberapa detik aja karena banyak DJ TikTok yang remix? Terus kalau zaman dulu kan kita selalu dengerin album satu album penuh, sekarang cuma 15-30 detik aja yang enak. Gimana pendapatnya? Bagus nggak buat industri saat ini? Ya lo nggak bisa deny deh kalau ternyata sekarang musik TikTok yang 15-30 detik itu emang kayak easy listening dan juga catchy to hear. Emang konten tuh kayak cuma dibutuhin cuma segitu ya, nafas hidupnya lagu gitu. Makanya sampai gue tahu tuh sekarang bahwa ada orang yang ngebikin musik start dari pokoknya kita bikin 30 detik hook yang sangat catchy, antara 15-30 detik aja, sisanya terserah dia mau buat apa. Zamannya lagi ke situ sih sekarang. Cuman menurut gue, kalau gue I believe bahwa musisi at the end of the day, bahwa musisi itu semuanya akan bikin lagu full yang benar-benar sesuai dengan hati dia gitu. Untuk masalah 15-30 detik aja gue rasa itu nanti biar orang lain lah ya yang akan meng-cut itu untuk menjadi sesuatu yang viral kayak gitu. Kita sih bikin musik bagus dan sesuai yang kita suka aja. Itu aja sih paling. Oke teman-teman, thank you banget udah sharing sama gue, dan gue juga sangat senang banget bisa share my thoughts sama lu semua. Itu tadi udah pertanyaan terakhir dari kalian, dan semoga session dari Producer Talk 2023 ini bisa menambah skill kalian menjadi produser dan juga musisi yang lebih sangar dan keren. Oke, jangan lupa juga untuk nonton Producer Talk yang nanti akan dibawakan oleh mentor-mentor tersohor lainnya. Oke, my name is Wingky Wiriawan. YMPC Producer Talk brought to you by icepenance.id. I'm out.